Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Kakak Desi dan Kakak Cei berharap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang kembali di YouTube channel PGKI Martin Luther Kamke. Sapu iman tumbuh melalui firman Tuhan. Prajurit Kristus, do it for Jesus. Nah, buat adik-adik yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk mengisi absen dengan cara berkomentar di bawah, sekaligus untuk menyapa teman-teman yang lain. Untuk mengawali seluruh rangkaian ibadah kita, mari adik-adik yang di rumah kita akan berdoa. Kakak Desi mengajak adik-adik semua mengambil sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus berikan. Kami juga mau berdoa untuk channel YouTube yang sedang kami saksikan ini. Tuhan Yesus berkati jaringan sehingga kami bisa menyaksikan dengan baik. Berkati juga seluruh rangkaian ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Selamat pagi Tuhan dan Matahari bersinar terang. Selamat pagi Tuhan, kau ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbak bunga di padang, semua yang menghadap kepada kita. Engkau puji nama Tuhan yang Esa. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, kakak mengajak adik-adik kita semua untuk memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Namun sebelum itu kakak mengajak kita semua bersatu di dalam doa. 3. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan tadi. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab dan kami akan mendengarkan cerita nanti. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam membaca Alkitab dan juga cerita yang akan disampaikan nanti oleh Bunda Mia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-17. Dengan perikop Paulus di Korintus. Ayatnya yang pertama, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana
Ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, dan yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari pengadilan. Maka orang itu menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat itu, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Mari kita sama-sama mendengarkan cerita oleh Bunda Mia. Shalom adik-adik semua di rumah. Di pagi hari ini adik-adik akan mendengarkan cerita tentang Bapak Paulus. Ya, ini dia Bapak Paulus. Ya, anak-anak semua, siapa yang pernah mendengar kisah tentang Bapak Paulus? Pernah mendengar? Siapa ya Bapak Paulus? Ya, Bapak Paulus adalah seorang rasul. Sebagai rasul, Bapak Paulus punya tugas untuk memberitakan firman, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bercerita tentang kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar tentang perjalanan Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan di kota Korintus. Kisah cerita dimulai dari kota Athena. Dari Athena, Bapak Paulus mengadakan perjalanan menuju ke Korintus. Iya, ini adalah petanya. Bapak Paulus mulai berjalan, perjalanannya dari
kota Athena menuju ke kota Korintus. Sampai di kota Korintus, Tuhan mempertemukan Bapak Paulus dengan dua orang teman, yaitu Bapak Aquila dan istrinya Ibu Priscilla. Bapak Aquila dan istrinya Ibu Priscilla. Bapak Aquila dan istrinya Priscilla adalah orang-orang yang baik, dan mereka berteman baik sekali dengan Bapak Paulus. Kira-kira kenapa ya Tuhan mengirimkan teman buat Bapak Paulus? Ada yang tahu adik-adik kenapa ya? Karena Tuhan mengasihi Bapak Paulus. Sehingga Tuhan mengirimkan teman kepada Bapak Paulus untuk menemani dan untuk menolong, sehingga Bapak Paulus tidak sendiri dalam melayani dan memberitakan firman Tuhan. Nah, anak-anak, ternyata Bapak Paulus dan Bapak Aquila ini memiliki pekerjaan yang sama. Apa ya pekerjaan Bapak Paulus dan Bapak Aquila? Pekerjaan mereka adalah membuat tenda. Adik-adik tahu tenda? Tenda adalah kemah yang biasa adik-adik kalau camping setiap tahun menggunakan untuk camping. Ya, ini kemah atau tenda. Tetapi zaman dahulu, kemah itu digunakan orang untuk tinggal, sehingga harus dibuat yang bagus dan yang kuat, supaya orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman dan aman. Nah, anak-anak, Bapak Paulus dan Bapak Aquila setiap hari rajin sekali bekerja membuat tenda-tenda untuk dijual. Mereka kerja dengan semangat, sehingga kemah-kemah yang mereka hasilkan itu adalah kemah-kemah yang bagus dan kuat sekali. Tetapi pada hari Sabat, Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Kira-kira begini firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita semua, sehingga Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dosa saudara-saudara, dosa saya, dan dosa kita semua. Oleh karena itu, mari datanglah kepada Tuhan, terimalah Tuhan sebagai juru selamatmu, maka engkau akan diselamatkan. Begitulah bunyi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Paulus kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, Tuhan kirimkan lagi kepada Bapak Paulus dua orang teman, yaitu
Bapak Timotius dan Bapak Silas. Mereka semakin giat melayani Tuhan dan semakin giat memberitakan firman Tuhan. Tapi sayang sekali anak-anak, sayang sekali. Banyak orang yang tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh Bapak Paulus. Bahkan mereka semua menolak Bapak Paulus. Mereka tidak mau menerima apa yang Bapak Paulus ceritakan kepada mereka. Ini dua orang teman tadi yang dikirimkan oleh Tuhan untuk Bapak Paulus. Nah, dengan penolakan mereka, apakah Bapak Paulus menyerah? Ternyata tidak, anak-anak. Bapak Paulus tidak menyerah. Tetapi Bapak Paulus semakin giat lagi melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Karena Bapak Paulus menyadari bahwa banyak sekali halangan, rintangan yang ada di depannya. Tetapi bersama dengan Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan, Bapak Paulus yakin dia bisa melewati semuanya. Nah, dengan semangat yang dimiliki Bapak Paulus, Tuhan senang sekali. Dan Tuhan kirimkan lagi dua orang teman untuk Bapak Paulus, yaitu Titius Justus dan Bapak Crispus. Ini Titius Justus dan ini Bapak Crispus. Dan dengan bertambahnya teman Bapak Paulus, ia semakin semangat untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu saat dalam tidurnya Bapak Paulus, dia melihat Tuhan datang dan Tuhan bilang kepada dia, "Bapak Paulus, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Tidak ada yang akan mengganggu engkau atau menyakiti engkau." Nah, setelah itu Tuhan kirimkan lagi dua orang teman, yaitu Bapak Galio dan Bapak Sostenes. Kedua teman yang ini yang selalu menjaga, mendampingi Bapak Paulus, sehingga Bapak Paulus terhindar dari orang-orang yang tidak suka kepada Bapak Paulus. Karena Bapak Galio dan Bapak Sostenes ini yang membela Bapak Paulus. Ya, anak-anak sekalian di rumah, coba kita hitung teman-temannya Bapak Paulus. Ada berapa semua? Ada 8. Yang pertama, Bapak Priscilla dan Ibu, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Yang berikut, Bapak Crispus dan Bapak Titius. Yang berikut lagi, Galio dan Sostenes. Ada 8 teman yang Tuhan kirim kepada Bapak Paulus. Banyak sekali teman-temannya Bapak Paulus yang Tuhan kirimkan kepada dia, supaya mereka menemani Bapak Paulus dalam pelayanan Bapak Paulus di Korintus.
Ya, dengan demikian Bapak Paulus bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan kirimkan teman-teman baik dalam hidupnya untuk membantu dan menolong dia. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak mempunyai teman? Tentu saja anak-anak mempunyai teman. Baik teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah, dan teman-teman di gereja. Semua adalah pemberian Tuhan. Sudahkah anak-anak bersyukur karena Tuhan memberikan teman-teman kepada anak-anak? Kalau anak-anak belum bersyukur, mulai dari sekarang anak-anak mulai bersyukur. Karena Tuhan sangat baik, Tuhan bisa memberikan teman-teman yang selalu bersama-sama dengan teman-teman, baik di rumah, di sekolah, dan di gereja, atau di mana, di lingkungan di mana teman anak-anak tinggal. Baik di saat sedih maupun di saat susah. Tuhan mengasihi anak-anak semua. Mari kita berdoa. Anak-anak di rumah, lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kami mau mengikuti teladan Bapak Paulus yang semangat memberitakan firman dan bersyukur untuk teman-teman yang Tuhan berikan kepada Bapak Paulus. Tolong kami semua Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang di sekitar kami semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Shalom adik-adik semua. Ini dengan Bunda Mia. Di pagi ini kita akan buat kreativitas. Bunda punya suatu kreativitas buat anak-anak semua. Bunda akan tunjukkan. Ya, ini kreativitas untuk anak-anak di pagi hari ini bersama Bunda Mia. Ya, kita akan mulai membuat bahan-bahannya adalah anak-anak siapkan 6 daun kering, daun apa saja, daun nangka, daun jambu atau daun apa saja yang kering, 6 lembar. Setelah itu siapkan kembang yang segar, warna apa saja sesuai selera. Kemudian ada spidol, ada cutter dan gunting, ada kertas koran, kertas HVS yang polos. Kalau di rumah ada yang begini tidak apa-apa, pakai baliknya yang kosong gini. Terus ada karton bekas. Ya. Kita mulai. Pertama-tama kita buat dulu lintingan dari kertas koran. Begini lintingannya. Ada lem juga, Bunda lupa. Setelah itu kita lem. Lalu kita lengket, gosok lem dulu di karton.
Kertas putih yang tadi kita lem di atas karton bekas. Jadi begini. Setelah itu kita siapkan daun-daun kering yang tadi 6 lembar. Kita oles lem di balik daun. Tempel. Kita buat sayapnya. Iya, sayapnya selesai, kita buat kepala. Kepala dari binatang lebah. Sekarang kita buat tanduknya. Setelah selesai, kita buat mata. Iya, adik-adik,
Nanti bentuknya seperti ini. Setelah itu kita buat spidolnya, kita garis lagi perutnya warna hitam di sini, bentuk seperti begini. Kita buat sebanyak 5 ke bawah. Bentuknya seperti ini, kita buat 5. Setelah selesai seperti ini, kita buat kembang-kembang. Iya, kita selipkan kembang-kembang sehingga nanti seperti begini. Bentuknya nanti seperti begini. Terus kertas koran yang tadi kita lilit itu, nanti kita perkecil dia lagi seperti begini. Ini kita lem nanti di samping kiri kanan. Kiri dan kanan dari gambar ini. Setelah itu di atas dan di bawah. Dan kita bentuk lagi tali dari kertas koran untuk gantungan. Jadi nanti setelah selesai bentuknya seperti ini. Ini yang sudah jadi. Ya anak-anak, gitulah kreativitas kita di hari Minggu ini. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan dengan kreativitas yang berbeda dari hari ini. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa. Demikianlah kreativitas kita di pagi hari ini. Anak-anak jangan lupa di bawah gambar ini yang tadi adik-adik sudah buat, di bawahnya adik-adik tulis ayat hafalan. Dan digantung biar setiap hari adik-adik bisa lihat dan bisa menghafal. Tujuan dari kreativitas ini buat adik-adik supaya adik-adik tidak lupa ayat hafalan yang sudah diberikan oleh bunda-bunda di hari Minggu pagi ini. Terima kasih adik-adik semua. Shalom. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tadi. Untuk itu, kakak berharap adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Bagaimana adik-adik dengan kreativitasnya tadi, menarik bukan? Tentu saja menarik kakak Cei. Nah, adik-adik bisa mempraktekannya di rumah adik-adik masing-masing dan adik-adik bisa mengumpulkannya ke pengasuh yang ada di wilayah masing-masing. Kakak Desi mau tanya nih, siapa yang sudah hafal ayat hafalan minggu kemarin? Ya, baik, terima kasih adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, kita ada ayat hafalan untuk minggu depan yang terdapat dalam Amsal 17 ayat 17 yang berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan tadi dalam bentuk video dan bisa mengirimnya ke nomor WA yang ada di bawah ini. Nah adik-adik, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini. Kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu yang berkata terima kasih dalam sikap berdoa. Terima kasih
Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Adik-adik juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain dengan cara Adik-adik bisa share video ini ke teman-teman yang lain. sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Dadah. Dadah.